Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit hal tentang hukum Ohm dan hambatannya untuk mata kuliah Teknologi Informasi. Adapun materi-materi yang akan saya jelaskan di sini yaitu yang pertama hukum Ohm, yang kedua kuat arus listrik, yang ketiga tegangan listrik, yang keempat hubungan kuat arus dan tegangan listrik, dan yang terakhir yaitu resistor. Oke, kita masuk di materi yang pertama tentang hukum Ohm. Di mana hukum Ohm ini berbunyi, besarnya kuat arus yang timbul pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan antara kedua ujung penghantar tersebut. Hukum Ohm menggambarkan bagaimana arus, tegangan, dan tahanan berhubungan. George Ohm menentukan secara eksperimental bahwa jika tegangan yang melewati sebuah tahanan bertambah nilainya, maka arusnya juga akan bertambah nilainya. Begitu juga sebaliknya. Hukum Ohm dapat dituliskan dalam rumus sebagai berikut. Dapat dilihat di sini, yaitu V sama dengan I dot R, di mana V sebagai tegangan, R sebagai tahanan, dan I sebagai kuat arus. Baik, kita melangkah di materi selanjutnya tentang kuat arus listrik, di mana aliran listrik ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak di dalam suatu penghantar. Arah arus listrik atau biasa dilambangkan dengan I yang timbul pada penghantar berlawanan arah dengan arah gerak elektron. Nah, di sini dapat didefinisikan tentang kuat arus listrik, yaitu muatan arus listrik dalam jumlah tertentu yang menembus suatu penampang dari suatu penghantar dalam satuan waktu tertentu. Nah, itu adalah pengertian kuat arus listrik. Jadi, kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam kawat penghantar tiap satuan waktu. Jika dalam waktu T mengalir muatan listrik sebesar Q, maka kuat arus listrik I adalah, bisa dilihat di sini, yaitu I sama dengan Q per T, di mana I sebagai kuat arus listrik dengan satuan ampere, Q sebagai muatan listrik dengan satuan coulomb, dan T sebagai waktu dengan satuan sekon. Baik, kita melangkah ke materi selanjutnya tentang beda potensial atau tegangan listrik. Saya akan jelaskan beda potensial itu apa. Beda potensial adalah perbedaan jumlah elektron yang berada dalam suatu arus listrik, di mana di satu sisi ini sumber arus listrik terdapat elektron yang bertumpuk, sedangkan di sisi yang lain terdapat jumlah elektron yang sedikit. Di sini juga dijelaskan ketika terjadinya arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif dan aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif disebabkan oleh adanya beda potensial antara kutub positif dengan kutub negatif, di mana kutub positif mempunyai potensial yang lebih tinggi dibandingkan kutub negatif. Beda potensial antara kutub positif dan kutub negatif dalam keadaan terbuka disebut gaya gerak listrik, dan dalam keadaan tertutup disebut tegangan jepit. Baik, kita melangkah lagi ke materi selanjutnya, hubungan antara kuat arus listrik dan tegangan listrik. Hubungan antara kuat arus listrik dan tegangan listrik itu pertama kali ditemukan oleh seorang guru fisika yang berasal dari Jerman, yaitu George Simon Ohm, atau lebih dikenal sebagai hukum Ohm, yang berbunyi, besar kuat arus listrik dalam suatu penghantar berbanding langsung dengan beda potensial atau V antara ujung-ujung penghantar asalkan suhu penghantar tetap. Jadi ada pengecualian di sini, yaitu ketika suhu penghantarnya tetap. Hasil bagi antara beda potensial atau V dengan kuat arus atau I
dinamakan hambatan listrik atau resistansi. Biasa dilambangkan dengan R dengan satuan ohm. Nah, di sini ada persamaannya, yaitu R sama dengan V per I atau V sama dengan I dot R. Di mana R sebagai hambatan listrik dengan satuan ohm, V sebagai beda potensial atau tegangan dengan satuan volt, dan I sebagai kuat arus listrik dengan satuan ampere. Nah, di sini juga materi yang terakhir yaitu resistor, di mana resistor ini adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Nah, di sini ada penjelasan lebih detail. Saya hanya berikan definisi tentang resistor. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.